Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Ku percaya Engkau ajaib, Engkau dahsyat Tuhan. Kau Tuhan yang berkuasa selamanya. Ku percaya Kau Tuhan penolong, Kau Tuhan pelindung. Oh, haleluya, ku sembah Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku,
yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih. Mari pada kesempatan ini kita pakai untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan berdoa ya saudara. Bapa yang di surga, kami sedang siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya bukan saja untuk didengar, tetapi untuk melaksanakan akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya akan membacakan untuk saudara, yaitu di dalam kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8, 9 sampai 11 ya. Yesaya 55 ayat 8 sampai 11 ya. Saya bacakan, saudara perhatikan ya, supaya firman ini menjadi berkat bagi kita semua ya. Dikatakan begini saudara, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dan rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau memakan. Demikian firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan
supaya yang ku kehendaki dan akan berhasil, dan apa yang kusuruhkan kepadanya. Kita baca sampai di sini. Yang pertama-tama ya saudara, dikatakan sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya juga jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Di sini dikatakan saudara, coro kasarnya ya, bahasa yang lebih sederhana itu dikatakan pikiran Tuhan itu bukan pikiran kita. Apa yang Tuhan lakukan itu tidak sama seperti yang kita lakukan. Saudara-saudara, seringkali manusia itu berpikir seperti kemampuan berpikir. Manusia itu menganggap bahwa pikirannya itu dengan pikiran Tuhan itu sama. Kalau manusia ya saudara, misalnya pikirannya itu selalu lahir dari kehendaknya sendiri. Ya, manusia itu selalu memikirkan apa yang dirinya sendiri memikirkan. Ya, umpamanya kita sudah dewasa, kita menikah, berumah tangga, cari pekerjaan, dan rumah tempat tinggal dan sebagainya. Itu bagian daripada cara berpikir manusia. Semua itu lahir dari diri kita untuk kebaikan diri kita. Di sini dikatakan, rancanganku bukan rancanganmu, pikiranku bukan pikiranmu. Melainkan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah pikiranku dari pikiranmu. Kalau tadi saya jelaskan, manusia itu berpikir, berkehendak menurut dirinya sendiri. Ya, nganggo karepe dhewe dan untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi kalau kita baca kitab suci ya saudara, Allah itu cara berpikir lain. Allah itu cara berpikir tidak sama seperti pikiran manusia. Manusia berpikir pada umumnya hanya untuk kepentingan diri sendiri.
Tetapi Allah berpikir untuk bukan dirinya sendiri, tetapi untuk ciptaannya. Ya, untuk ciptaannya. Singkat kata ya saudara, waktu Allah menciptakan manusia, Allah mempunyai cara berpikir supaya manusia itu hidup. Jangan untuk kepentingan dirinya sendiri. Sebagai contoh, waktu Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, ya, buah dari pohon ini jangan kamu makan. Sebab kalau kamu makan, kamu akan mati. Tetapi saudara, waktu Hawa melihat buah itu sungguh melahirkan gairah untuk dipetik dan dimakan. Itu dia hanya memikirkan dirinya sendiri untuk bisa menikmati buah itu. Dia tidak tahu apa yang Allah kehendaki. Jangan engkau makan. Tetapi Hawa makan dan diberikan kepada Adam. Nah, karena itu saudara, manusia jatuh di dalam dosa. Dan di dalam dosa itu keinginan untuk dirinya sendiri itu semakin kuat. Sehingga sampai detik ini manusia pada umumnya dia melakukan hidup itu sebetulnya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kalau dia hidup untuk kepentingan orang lain itu kira-kira artinya sisa daripada kepentingan diri sendiri untuk kepentingan orang lain. Ya, tetapi yang utama yaitu untuk kepentingan diri sendiri. Itu cara berpikir manusia. Tetapi Tuhan bilang, jauh pikiran Allah dengan pikiran manusia. Allah berpikir untuk ciptaannya. Lain saudara, tatkala manusia jatuh di dalam dosa, putus hubungan dengan Allah. Manusia tidak bisa lagi berhubungan dengan Allah. Dan karena dosa, manusia hidup tidak di bawah kuasa pimpinan, kuasa kegelapan, yaitu kuasa dosa. Sehingga keterpisahan dengan Allah itu, manusia tidak bisa menikmati yang disebut hidup yang kekal. Dan manusia tidak mampu untuk memikirkan apa artinya hidup yang kekal. Tidak mampu, sebab manusia itu bersifat sementara. Allah itu bersifat kekal. Tetapi tadi dikatakan, pikiranku bukan pikiranmu.
Allah tahu bahwa manusia yang terpisah dengan Allah itu berarti manusia itu akan menghadapi hukuman yang kekal. Dan Allah, cara berpikirnya bukan pikiran manusia. Allah untuk menyelamatkan manusia, Allah sendiri turun ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, supaya siapa yang percaya akan Yesus Kristus ini, dia tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup, yaitu hidup yang kekal. Dari pengertian ini, saudara, Allah ingin kita ini sadar seperti Allah mengasihi dunia ini, mengasihi saudara dan saya, supaya dengan pikiran Allah ini kita tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, saudara, ya, kalau tadinya manusia pada umumnya dia itu hanya memikirkan diri sendiri, tetapi setelah dia percaya kepada Tuhan, dia bisa memikirkan orang lain, bahkan sampai memikirkan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kita ini ke gereja bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk kepentingan kita sendiri, tetapi kita ke gereja itu Tuhan mengajarkan untuk mengasihi orang lain. Ya, kalau saudara baca di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 39 dikatakan, jangan kamu mengasihi dirimu sendiri, tetapi kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi diri. Puji Tuhan, saudara-saudara, Tuhan memberkati kita semua, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar lebih dalam lagi, supaya kita ini tidak lagi menggunakan kehendak kita sendiri, tetapi kehendak Allah atau pikiran Allah. Itulah sedikit renungan tentang pikiran Allah itu bukan pikiran kita. Ya, mari kita berdoa, kita mau datang kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kami telah mendengarkan renungan firman Tuhan, bahwa pikiran Tuhan itu bukan pikiran kami. Sering kami berpikir seolah-olah Tuhan itu bisa dipikirkan menurut pikiran kami. Tetapi firman Tuhan berkata, Allah cara berpikirnya itu dengan kita seperti langit dan bumi. Tidak mampu kita menjangkau pikiran Allah. Tetapi oleh karena tidak mampu, Allah hanya berkata, percayalah. Maka di dalam percaya itu, Tuhan mengubah hidup kami, supaya kami menjadi hidup yang penuh keberkatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih
biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.